Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Lydia Natalia Sartono. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia. Dan pada saat ini dengan beliau kita berbincang-bincang terkait dengan kontribusi perusahaan tambang ya terhadap masalah banjir di Kalimantan Barat ya. Perlu pemirsa ketahui bahwa di Kalimantan Barat saat ini ada sekitar 5 kabupaten yang sedang mengalami masalah banjir yang sangat serius ya. Dan Kalimantan ini dari tahun ke tahun relatif mengalami persoalan banjir ya. Dan ini tidak pernah selesai. Dan masalah banjir ini tentu saja masalah yang sejalan dengan masuknya berbagai macam perusahaan di Kalimantan ya, termasuk di Kalimantan Barat ya, sehingga kemudian hampir setiap tahun Kalimantan itu mengalami masalah banjir ya. Silakan Bu Lydia, kita beri kesempatan mulai dengan memperkenalkan diri dulu, kemudian menyapa pemirsa Gorissa dan TV ya, dan terakhir baru kita masuk kepada topik ya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Sadan sudah memberikan kesempatan lagi untuk sharing ya. Pemirsa dari YouTube channelnya Bang Gorissa dan TV, selamat pagi semuanya ya. Ya tadi sudah diperkenalkan, saya Lydia Natalia Sartono, posisinya sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia. Nanti kalau nanyain Fox Point Indonesia, nanti kita sharing sendiri ya. Dan tema kita hari ini cukup signifikan ya, karena kita melihat kondisi tadi disampaikan oleh Bang Gorissa tadi, bahwa di Kalimantan Barat ya sedang mengalami bencana kebanjiran. Dan ini sebenarnya kalau seumur saya hidup ini untuk wilayah 5 kabupaten ini belum pernah saya melihat kondisi banjir, semua kota tidak ada ampunnya, banjir semua ya. Jadi Kapuas Hulu itu kabupaten saya, kemudian Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Skadau, dan Kabupaten Sanggau Jawa Tengah. Dan itu semua posisinya berada di pesisir Sungai Kapuas, ya, sungai terpanjang di kalau saya ngomong boleh diklaim Kalimantan aja dulu, kalau yang lain mungkin nanti kita cek. Nah itu dan kalau menurut cerita pernah mengalami kebanjiran seperti ini tahun 1963. Itu belum lama kemerdekaan ya, jadi kami juga belum lahir ini, paling orang tua ini. Jadi ini banjir paling terparah hampir sama ya, banjirnya parah dan itu sangat tidak biasa bagi kita semua di sana. Bahkan kita kan sudah kota-kotanya sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan pembangunan kota, tapi tidak dengan banjirnya seperti ini akhirnya semua terendam. Nah banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh teman-teman yang tergerak hatinya, baik dari komunitas, organisasi, bahkan dari partai, dan pemerintah juga turun tangan terlibat ya, tentu sudah memberikan yang terbaik menangani masalah bencana ini gitu ya. Dan bahkan Menteri Sosial juga turun ya, Bu Risma juga turun ke sana untuk melihat banjir yang terjadi. Bahkan sampai sekarang ini yang menjadi kekhawatiran kita itu bagaimana dengan Pontianak, karena kan itu
paling hilirnya dengan kondisi ya 5 kabupaten ini kan hulunya ya, hulu dari Sungai Kapuas gitu ya. Semoga tidak berdampak terlalu berat bagi teman-teman dan keluarga di Kota Pontianak gitu ya. Nah, pagi ini kita mau diskusi tentang kontribusi perusahaan dalam mengatasi banjir. Memang sekarang lagi viral pembicaraan Pak Gubernur yang ingin mengusir 20 perusahaan sawit di Kalimantan Barat karena dianggap tidak terlibat dengan tidak berkontribusi banyak dalam menangani kondisi banjir. Memang kalau kita analisis sekarang bagi teman-teman muda atau lainnya melihat bahwa masalah banjir ini pasti diarahkan kepada perusahaan yang membuka lahan yang cukup banyak, karena kita tahu Kalimantan Barat maupun Kalimantan secara umum itu dianggap ya dunia itu sebagai paru-paru dunia. Ya kan, karena hutannya itu hampir sama seperti hutan Amazon gitu ya. Tapi sekarang ya mau tidak mau kondisi kita tidak seperti itu gitu ya. Banyak hutan yang sudah terbabat habis ya, baik dari ini karena dampak illegal logging ya, perusahaan kayu, kemudian sekarang masuk ke dengan sawit ya, di mana hutan menjadi hutan sawit sekarang gitu. Dan itu yang kemudian banyak sungai kecil. Kalau di kota-kota besar ini kayak kalau Jakarta bilang kalau yang seperti itu kali. Sementara kita di sana tuh sungai, ikannya masih alami ya kan, semua situasi ikan dan apa yang di sungai semuanya masih alami, nggak terkontaminasi apapun, bahkan kita makannya pun tidak dipelihara, jadi ngambilnya ke sungai. Tangkap ikan semuanya. Nah, dan itu sekarang udah susah kalau nggak musim banjir yang karena airnya sungai itu sudah tertutup, lalu kemudian ada sedikit celah kalau banjir ya baru muncul ikannya gitu. Itu pun ikannya kan nggak gimana. Nah, itu. Dan sekarang jadi kita anak-anak muda melihat bahwa kita kehilangan sesuatu yang menarik dalam hutan ini. Dan makanya kalau tidak bisa dipungkiri bahwa rata-rata menyalahkan bahwa karena perusahaan. Saya tidak tahu bagaimana latar belakang tahun 1963 itu banjirnya seperti apa, dan cukup signifikan dengan jedanya hari ini ternyata baru banjir seperti ini. Nah, kalau ditanyakan pasti omongannya ini kesalahan perusahaan, misalkan gara-gara sawit, gara-gara tambang, gara-gara penebangan hutan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini kesalahan sepenuhnya kepada perusahaan? Mungkin ini menjadi evaluasi bersama, ya, menjadi evaluasi bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat, bahkan pihak swasta yang berinvestasi di sana. Karena kita tahu Kalimantan itu adalah tempat yang saya katakan tempat yang menarik ya, dan salah satu tempat yang ditabung ya, bagaimana sih namanya, hutan yang masih bertahan gitu. Ya, hutan yang masih dipertahankan. Cuman ya kita lihat beberapa peraturan pemerintah selalu memberikan kesempatan pada perusahaan yang mau membolehkan untuk membuka kawasan-kawasan. Nah, sementara hutan-hutan konservasi itu kadang nggak masuk akal, dilarang. Masyarakat kan tradisional, nebang pohon bukan nebang pohon yang habis-habisan, padahal 1-2 pohon aja kena tangkap. Dianggap karena tidak mengikuti izin dan sebagainya, karena ini kaku. Sementara mereka yang menjaga hutan, mereka yang menjadi karena kita di sana itu kalau bilang menjaga hutan atau pohon-pohon di sana itu seperti ibu sendiri, menjaga, merawat, atau seperti orang bilang merawat anaknya sendiri. Nah, sementara perusahaan kan kepentingannya untuk ekspansi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran perusahaan hari ini? Nah, kalau saya uraikan, karena menurut beberapa analisis dan kondisi di lapangan, pada dasarnya perusahaan itu mau mengikuti aturan pemerintah, ya, aturan pemerintah untuk untuk ekspansi perusahaannya, ya kan, mau mengikuti bagaimana dinamika, tetapi kadang ya perlu diawasi dengan baik dalam proses perizinan. Ya, apalagi untuk kita ketahui bersama, ya, perusahaan itu akan berani melakukan ekspansi apabila mendapat izin lokasi. Izin lokasi itu dari mana? Nah, kalau izin lokasi itu biasa diberikan oleh bupati.
Ya, Bupati memberikan izin lokasi. Nah, izin lokasi itu bukan berarti perusahaan boleh langsung membuka lahan tersebut gitu ya. Membuka lahan sesuai dengan ya izin Bupati bisa aja memberikan kepada hutan produksi ya, semua boleh kalian ambil. Tapi kalian dikasih waktu, batas waktu misalkan kalau tidak salah ada 3 tahun untuk menyelesaikan bagaimana Anda berkomunikasi dengan masyarakat, melakukan ganti rugi, dan kemudian meningkatkan izin tersebut menjadi usaha dan dijadikan HGU. Nah masalahnya sekarang ya perusahaan kadang main bypass atau melakukan situasi dari belakang. Sehingga ya kita lihat banyak masyarakat terkejut, wilayahnya kok kena HGU, ya kan? Sementara kita tidak pernah komunikasi. Nah, kita kaitkan dengan kenapa bisa di HGU ketika masyarakat minta dikeluarkan HGU, tidak ada jalan lagi, ya kan? Selalu banyak birokrasi, bahkan harus dipaksa dengan meja hijau. Sementara yang namanya meja hijau kalau HGU-nya keluar artinya kan pemerintah sudah terlibat di situ. Apakah pemerintah menjalaninya dengan baik? Ya, itu yang harus dikawal dengan baik. Nah, sekarang itu masalah itu aja tidak selesai. Lalu kedua masalah bagaimana masyarakat ya, kalau ngomongin masyarakat itu peran perusahaan, karena kita lihat dalam undang-undang perkebunan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014, nah perkebunan asas dari pembangunan perkebunan itu ya saya ambil garis bawah masalah kedaulatan, lalu kemudian keterbukaan dari perusahaan pemerintah dengan masyarakat, bagaimana efisiensi berkeadilan tentu tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap masyarakat lokal, ketiga dan kemudian tidak ada harus menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Nah itu kadang ditantang, terkecuali ya kalau nggak mau berurusan dengan macam-macam akhirnya bayar adat selesai, ya jangan dianggap remeh. Nah sekarang kalau namanya kebanjiran, perusahaan pasti kembali mengarahkan pada hanya CSR, ya kan? Ngomongnya CSR lagi. Ya saya kan sudah berkomitmen bahwa saya akan melaksanakan CSR saya sesuai dengan kesepakatan pada saat diberikan pada saat rapat dengan pemerintah setempat, ya kan? Tanda tangannya itu, entah itu membangun sekolah, entah membangun apa. Nah itu yang perlu diawasi bersama sejauh mana pemerintah dan juga mengawasi CSR itu kepentingan kemana. Karena kan dampak sosial itu macam-macam, bukan hanya soal kesehatan dan pendidikan, tetapi yang kayak gini bagaimana gitu, masalah homoteriak. Apakah mereka akan bantu sesuai dengan apa maunya pemerintah harus begini? Kan ada aturannya juga, ya, ada aturannya juga. Nah itu oleh sebab itu kita berharap satu hal terlepas doa soal begini kayak kondisi di Kalimantan Barat 20 perusahaan ini harus memiliki kepekaan juga ya, kepekaan begini. Kalian juga pasti merasakan bahwa untuk mendistribusi hasil produksi perkebunan maupun perusahaannya tidak bisa berbuat apa-apa karena kebanjiran dan lain sebagainya, ya kan kalau membangun tempat kawasan sawit kalau kebanjiran pasti rugi karena sawitnya kan nggak tahan kalau selalu direndam. Lalu kemudian membangun pabrik sawit kalau kondisi jalannya nggak bagus, ya kan? Kemudian pabrik lingkungan yang tidak mendukung, akhirnya kan rugi, ya. Jadi bukan hanya asas kemanfaatan itu bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat di sekitar juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi ada kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah dan juga kepada perusahaan. Itu ya. Lalu kemudian masalah ya, tadi saya sampaikan izin ya kita mulai dengan perizinan yang paling utama itu adalah dilakukan oleh bupati kalau hanya ruang lingkup kawasannya kabupaten. Tapi kalau lintas kabupaten yang memberikan izin itu adalah gubernur, memberikan izin lokasi dan sebagainya. Lintas kabupaten izinnya di situ. Lalu kemudian yang memberikan resmi paling atas lagi adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu tolong. Jadi sama-sama mengawasi. Jadi tidak boleh saling lempar satu sama lain. Karena ini yang kalian perhatikan, yang kalian jadikan objek ini ya adalah masyarakat setempat. Gitu. Nah, dalam kondisi banjir seperti ini, ya jangan marah kalau masyarakat itu ngamuk gitu ya. Ya meskipun kadang juga udah susah dengan masalah tanahnya yang diserobot oleh perusahaan, tidak ada tanggung jawab antara pemerintah dan perusahaan, lalu kemudian ditambah lagi dengan bagaimana masyarakat setempat diakomodir di dalam perusahaan, kadang hanya diperhatikan karena kualifikasinya, kadang ya namanya orang di kampung jangan diukur begitu, gitu ya, kan bisa melihat bagaimana kualifikasi masyarakat, karena kalau orang dikasih masyarakat di sana itu baik sekali ya,
kalau sudah diberikan kesempatan, sudah dibaikin, kalian manfaatkan yang habis-habisan sampai udah nggak, tolonglah jangan sampai seperti penjajahan Belanda lagi membelai masyarakat atau memanfaatkan masyarakat dengan seperti itu gitu ya. Jadi oleh sebab itu saya berharap peran perusahaan benar-benar mau menyentuh aspek sosial, bukan hanya masalah pendidikan, kesehatan saja, tapi masalah dampak banjir ini juga harus diperhatikan. Nah, ya tadi AMDAL juga sebenarnya dibahas tuntas gitu, apalagi ya sampai pembangunan pabrik, ya kan? Pembangunan pabrik. Jadi aspek-aspek seperti itu juga harus dilihat, dan aspek sosial itu menjadi faktor utama loh dalam meluluskan analisis lingkungan tersebut ya, di setiap pemberian izin pembangunan perkebunan maupun pabrik gitu ya. Nah itu sebenarnya yang harus diperhatikan. Nah kalau misalkan ini tema yang dipertanyakan kita selama ini, karena perlu diperhatikan juga kenapa seperti Pak Gubernur Kalimantan Barat ya, kemudian jadi ada anggota DPR kita yang Pak Lasarus juga membicarakan hal itu, ya tolong direspon dengan baik ya, karena ini menyangkut masalah masyarakat dan Bapak Ibu para perusahaan juga pasti merasa kerugian gitu karena masalah seperti ini. Nah kedepannya tolong revitalisasi kembali apa yang menjadi kebutuhan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah serta perusahaan itu sendiri. Jadi oke, ini pertanyaan dari Gorisa dan TV ya, terkait dengan instruksi dari gubernur ya, untuk mengusir 20 perusahaan sawit dari Kalimantan Barat ya. Itu masalahnya apa sih? Kan selama ini kan bantuan ya, karena bicara soal bantuan darurat masalahnya ya. Bantuan darurat itu kan sekarang ya gotong royong teman-teman komunitas, organisasi, partai, pemerintah gitu. Nah di perusahaannya mungkin itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Gubernur, mana waktu peran kalian gitu, dalam hal masalah darurat ini, situasi darurat ini, karena ada Bu, sempat terdengar juga bahwa ada perusahaan mengatakan bukan tanggung jawab kami. Nah itu kan menampar sekali. Nggak bisa begitu bilang bahwa kami tidak ada anggaran. Nggak bisa begitu. Ini bencana loh. Ya, ini bencana karena mungkin tidak diberikan kepada melalui difasilitasi kepada pemerintah. Tapi bagaimana peran kalian terhadap masyarakat yang bekerja di situ gitu. Nah itu yang sampai berani mengusir ya wajar dong. Bupati maupun gubernur berteriak seperti itu, kalian aspek seperti ini, situasi seperti ini, darurat begini, kalian nggak respect gitu ya. Apalagi mengeluarkan kata bahwa bukan tanggung jawab kami atau kami tidak punya anggaran untuk hal itu. Itu kan jangan sampai terjadi ya, begitu. Oke, selama masyarakat mengalami banjir, kira-kira kebutuhan apa saja yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan itu perlu difasilitasi oleh perusahaan sawit yang ada di sana ya, termasuk perusahaan tambang yang lain menurut saya ya. Ya kalau di Kalimantan Barat itu kan sawit ya, enggak terlalu banyak, kalau tambang belum. Beda dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya Kalimantan Tengah masih ada. Kalimantan Tengah ada sawit, ada tambang, tapi tambang belum terlalu signifikan karena letak geografisnya belum bagus ya. Nah, kalau ditanyakan kebutuhan, ini kadang saya mau cerita ya, Bang, kadang lucu ya. Ada perusahaan sawit waktu menangani masalah pandemi awal-awal kemarin, ya, itu dibagikan itu adalah sembako kayak Indomie, lalu kemudian yang penting dikasih aja, lucunya gitu. Misalkan gini, mereka menyumbang 10 karung beras, terus 2 dus mie, minyak goreng 5 kantong, terus ya gitu, terus dibagikan dengan satu desa. Bayangkan satu desa dikasih kayak gitu, itu kan gimana ceritanya ya? Jadi bijak sedikit juga gitu kan, kenapa yang penting nyumbang, tapi gimana kita orang membagi, karena ini bencananya bencana umum gitu ya, bukan hanya 1-2 orang yang punya bencana tersebut. Nah itu kadang itu terjadi, dan
apa yang dibutuhkan? Memang kita butuh sembako, ya kan, kemudian pakaian, ya, yang layak pakai, ya, lalu kemudian apa namanya, ya itu, terus dilihat juga kondisi masyarakat di tempat yang bekerja di situ, tolong diperhatikan, jangan misalkan mereka tidak bisa kerja karena untuk melewati arus sungai yang cukup dalam ini kadang mereka nggak diperhatikan juga gitu ya, paksa nggak mau tahu alasannya apa ya, yang penting kami mau tahu kamu harus sudah datang, absen. Nah itu tolong dipikirkan juga, jangan tidak bermanusiawi juga. Jadi orang alasannya banjir, kemudian karena kendaraannya mogok dan lain sebagainya, dilihat juga nilai kemanusiaannya, jangan karena sistemnya orang jadi habis-habisan gitu. Itu yang fakta di lapangan begitu ya, hanya yang mengikuti maunya mereka, tapi masalah kayak gini tidak diperhatikan gitu. Jadi ya kalau diperhatikan bersama dalam masalah sembako, atau kita fokus pada ke pos mana gitu kan yang akan memberikan sumbangsi atau menampung sumbangan ini gitu. Jangan hanya bagikan ini sebentar ya. Ini bisa nggak gangguan sedikit ini? Bentar ya. Silakan. Oke, sorry ada gangguan. Iya. Jadi itu Bang, kalau harus mau perhatikan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap masalah bencana ini. Gitu. Oke deh, kalau ya? misalnya kita telusuri secara historis ya, kapan sih mulai terjadi banjir besar di Kalimantan Barat ya, khususnya di 5 kabupaten itu ya? Apakah setelah sawit masuk atau jauh sebelum sawit masuk itu sudah ada banjir atau belum? Pernah terjadi banjir banjir itu tahun 1963. Ya banjirnya seperti itu pernah. Habis itu nggak pernah lagi. Jadi banjirnya hanya biasa-biasa aja ya. Lalu kemudian ini sekarang ya tahun 2021 ini yang paling parah ya banjirnya. Ya kita juga tidak memang bisa dikatakan bukan hanya kesalahan fatal dari perusahaan sawit bahan aja gitu ya. Tapi ini malah diperparah gitu ya, karena 1963 pernah, tapi itu nggak pernah lagi terjadi banjir sebesar itu. Lalu kemudian ditambah tahun 2021 ini banjirnya seperti ini, di mana ekspansi perusahaan yang cukup luas ya hampir ya kalau bisa dikatakan berapa persen habis wilayah hutan di Kalimantan Barat gitu sih Bang. Kalau dilihat kalau kenapa 2021 ini hampir sama dengan tahun 1963 begitu. Banjir parah. Secara umum ya, ini kan terkait dengan banjir ya, mesti kan ada kerjasama segitiga ya antara perusahaan, pemerintah, kemudian masyarakat ya. Sejauh ini gimana mekanisme kolaborasinya antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat? Mereka biasanya begini, itu yang perlu dikawal bersama masalah di CSR-nya gitu. Karena bagi mereka kalau sudah tanda tangan di CSR bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat ya apa yang sudah disepakati, perusahaan akan fokus pada CSR itu gitu dalam membantu masalah-masalah sosial itu. Tapi kalau sampai bencana, nah itu yang harus dikawal bersama. Jangan sampai pemerintah setempat itu mengiyakan tanpa memberikan catatan-catatan apabila terjadi masalah-masalah seperti ini, ya kan? Masalah bencana, apa yang harus kalian lakukan gitu ya, itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar formalitas saja, non formal juga harus diperhatikan. Gitu.
harus menjadi bagian penting diperhatikan oleh masyarakat. Nah, itu yang mungkin boleh saya katakan kejadian-kejadian yang tidak menjadi tanggung jawab perusahaan ketika kalau ada apa-apa udah selesai gitu. Saya sudah membantu dengan gini. Karena kami sudah punya anggaran di sini kegiatan sosial. Gitu, Bang. Oke, ini karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Kira-kira apa sih pesan Bu Lydia ya? Yang pertama kepada perusahaan sawit, kemudian yang kedua itu kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dan yang ketiga kepada masyarakat ya, masyarakat lokal yang tentu saja mengalami dampak yang sangat serius ya terkait dengan banjir ini. Iya. Ya, oke. Baik, untuk perusahaan saya pikir apa yang menjadi bencana yang terjadi di Kalimantan maupun dimanapun masyarakat yang terdampak bencana karena dimanapun ada posisi perusahaan, secara tanggung jawab moral juga penting karena masyarakat juga perlu diperhatikan juga ya untuk masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi saya harap perusahaan juga jangan formalitas saja dilakukan, non formal juga harus dilihat gitu karena ini manusia bukan robot ya. Karena sistem perusahaan itu jangan terlalu mengarah pada kepentingan perusahaan aja, sektor perusahaan aja, tapi perhatikan masalah sosial. Lalu untuk bupati dan gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya di bupati, tolong kalau sudah memberikan izin lokasi dikawal baik ya. Jangan sampai ketika peningkatan HGU tidak dikawal karena hampir bisa dikatakan 70% perusahaan itu bermain menghgu-kan lokasi masyarakat yang belum dilakukan ganti rugi atau melakukan permisi. Nah itu. Jadi sekarang kebanyakan korban konflik pertanahan ya di wilayah masing-masing itu masalahnya seperti itu, ribut HGU ketika kita minta dikeluarkan nggak bisa, ketika dibawa ke sidang meja hijau kalah kita melawan negara, yang dihadapkan negara dengan masyarakat itu yang kadang lucu. Nah, tolong dikawal dengan baik masalah ini ya tentang perizinan ya, jangan hanya aspek seperti ini. Karena saya lihat dalam undang-undang khususnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu hampir bisa dikatakan 20% aja dilaksanakan oleh perusahaan gitu karena tidak dikawal dengan baik. Gitu. Lalu untuk masyarakat seluruh wilayah yang terkena banjir khususnya Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Skadau, Kabupaten Sanggau. Saya turut berduka ya atas semua musibah ini. Kita berusaha saling gotong royong, saling mendukung dengan segala keterbatasan kita untuk saling menguatkan bahwa ini bencana menjadi evaluasi bagi kita semua sebagai umat manusia, dan juga mari kita sama-sama memberikan masukan kepada pemerintah dan juga perusahaan agar kedepannya tidak terjadi miskomunikasi atau menyalahkan satu sama lain. Karena saya tahu bahwa masyarakat di sana juga menggantung nasibnya di perusahaan tersebut gitu, dan juga supaya mereka kerja dengan nyaman, kita sebagai masyarakat juga nyaman, dan juga pemerintah pasti nyaman, termasuk perusahaan yang berinvestasi juga tidak jerak gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Semoga bencana ini cepat berlalu dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kedamaian gitu. Oh ya, satu lagi untuk perusahaan harus perhatikan juga masalah konservasi ya, konservasi di wilayah-wilayah tempat dia perusahaan. Jadi jangan sampai harus dibabat habis tanpa memperhatikan masalah konservasi yang terjadi, karena itu menjadi tabungan kita juga untuk ke depan bagaimana nasib hutan kita supaya tidak terjadi banjir lagi ya. Itu Bang, terima kasih. Oke, terima kasih banyak jangan diabaikan dari Studio Gorista dan TV. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang Bu Lydia sampaikan bisa didengar oleh perusahaan, oleh pemerintah daerah, dan juga oleh masyarakat ya. Dan pada intinya kita di sini bertujuan untuk membuat Indonesia semakin baik ya. Tentu saja banjir juga akan semakin berkurang ya.
Jangan sampai Indonesia ini tiap tahun selalu mengalami masalah banjir ya, yang sebenarnya bisa diantisipasi ya. Terima kasih banyak dan salam ke Semarang ya.